Dan berikutnya saya rasa kita akan lanjutkan ke presentasi keempat. Ya, ini kebetulan balik lagi nih. Ini akan offline karena memang disediakan dengan video dari Bapak Friedi Juwono, Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian. Nah, ini berbicara tentang tantangan dan kesiapan optimalisasi batu bara untuk mendukung industri petrokimia. Nah, balik lagi. Jadi ini bukan sebagai energi, tetapi sebagai feedstock daripada petrokimia, daripada industri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Perhapi, yang terhormat para narasumber, yang terhormat para peserta call conference, hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat bertemu untuk sharing informasi pada acara kelima SIP Indonesia Coal 2020. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, sejak pasca kunjungan kerja ke pabrik kimia berbasis batu bara ke Cina yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2017, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk mendorong pembangunan industri petrokimia berbasis batu bara. Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, PT Bukit Asam, dan anggota konsorsium secara rutin mengawal proses investasi proyek coal to chemical ini. Pada kesempatan ini kami akan membagi paparan kami menjadi 5 subtopik bahasan, yaitu yang pertama tinjauan ekonomi, yang kedua rencana induk pembangunan industri nasional, yang ketiga pemanfaatan batu bara, yang keempat profil proyek gasifikasi batu bara, yang kelima industri metanol berbasis batu bara, dan yang keenam investasi industri coal to chemical. Bapak Ibu sekalian, kondisi COVID ini memang sangat mempengaruhi industri petrokimia kita, khususnya di lingkungan industri kimia, farmasi dan tekstil. Jadi di EKP sendiri, kalau lihat kondisi pertumbuhan industrinya itu pada triwulan kedua memang mengalami penurunan, di mana pertumbuhan di triwulan kedua ini untuk industri non migas ini minus 5,74% dibandingkan triwulan kedua tahun 2019. Jadi namun demikian di sektor industri IKT ini ada industri yang memang masih tumbuh positif, yaitu industri farmasi, industri logam, dan industri makanan dan minuman. Kalau melihat ekspor juga, kita melihat bahwa ekspor ini masih tumbuh, dan dilihat dari kalau pada triwulan 2 2020 industri pengolahan migas mengalami kontraksi minus 0,57 sebagai dampak COVID-19 dengan kontribusi terhadap PDB 17,83%, dan pada Juli 2020 ekspor petrokimia di sektor industri
sedikitnya menurun, namun neraca perdagangan kita masih surplus sekitar 5,1 miliar dari investasi, dan investasinya pada sektor industri ini meningkat 23,9% menjadi 125 miliar triliun 129,56 triliun pada semester 1 2020. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat Indonesia mencatat pertumbuhan, kalau kita lihat dari data yang kami kumpulkan bahwa Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang menurun sebesar 0,14% dari 5,17% pada tahun 2018 menjadi hanya 5,03% di tahun 2019. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi industri di tanah air untuk tetap tumbuh signifikan. Tercatat bahwa pertumbuhan industri di sektor kimia, farmasi, dan tekstil meningkat pesat sebesar 2,45% dari 3,63% tahun 2018 menjadi 6,08% di tahun 2019. Kontribusi industri di sektor ini untuk PDB pun meningkat dari 4,28% menjadi 4,36% di tahun 2019. Aktivitas ekspor industri tercatat sangat padat untuk aktivitas ekspor dan impor tercatat sangat padat untuk komoditas kimia dan barang kimia. Pada tahun 2019 Indonesia mencatat nilai impor barang kimia mencapai 20,08 miliar dan hanya mengekspor dengan total nilai 7,87 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih defisit dalam neraca di sektor industri kimia sebesar 12,19%. Selanjutnya kalau kita lihat dari yang kami sampaikan di tahun 2019 ini, di angka itu bahwa nilai impornya 37,67% untuk sektor IKFT ini, ekspornya 31,77%. Jadi memang ada defisit 12,9 tadi. Namun kalau kita lihat di sampai triwulan 2 2020 ini impornya sudah mencapai 8,8 miliar dolar dan ekspornya 4,16%. Jadi defisit kita hanya 4,6 miliar dolar dan ini perjalanan baru setengah tahun, ya kita harapkan defisit kita tidak terlalu tinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari komoditi ekspor terbesar di sektor IKFT ini, memang yang ada 5 sektor yang paling besar, yaitu pakaian jadi dari tekstil, sepatu olahraga, benang pintal, ban luar dan ban dalam, serta kimia dasar organik yang bersumber dari minyak. Dan kalau kita lihat dari 5 komoditi impor terbesar di sektor IKFT tahun 2019, ini bahwa yang terbesar adalah yang pertama damar buatan atau resin sintetis dari bahan baku, kemudian kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, kain tenunan, barang kimia lainnya, serta barang tekstil
lainnya. Jadi industri kimia ini untuk impor ini cukup besar nilainya. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi investasi, investasi di IKFT ini memang dari tahun 2016 sampai dengan 2019 ini memang kalau dari sisi nilai mengalami penurunan. Namun demikian kita harap di tahun 2020 sampai 2025 ini akan terus meningkat. Jadi kalau investasi di triwulan di tahun 2020 triwulan 1 ini baru 32,39 triliun. Sebagai informasi, investasi tahun 2020 sampai 2025 ini di sektor IKFT itu khususnya industri petrokimia ini tercatat sekitar 31,4 miliar dolar atau setara dengan 450-an triliun rupiah, di mana 50% itu adalah untuk sektor hulu berbasis nafta dan lebih kurang 30% itu industri hulu berbasis batu bara. Dan kita harapkan ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, pemerintah terus memfasilitasi sektor industri agar dapat nyaman dan tumbuh dengan pesat di tanah air. Regulasi teknis peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 telah memberikan ruang yang cukup luas untuk pengembangan dan penyebaran industri. Kalau kita lihat dari pengembangan industri di nasional bahwa ada 10 sektor industri yang industrialitas yang dijadwalkan pembangunannya melalui PP tersebut antara lain industri pangan, industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika dan telematika, industri pada industri kimia ini merupakan adalah bahan dari turunan minyak gas bumi, kemudian turunan gas, turunan batu bara, turunan CPO, turunan campuran CPO dan minyak bumi, turunan biomasa. Jadi ini merupakan bahan baku yang diproses kemudian menjadi produk-produk ya olefin, aromatik, amonia, metanol dan turunannya. Selanjutnya kami sampaikan ini sebagai gambaran umum dari sumber bahan baku yang dari itu kami gambarkan dari pohon industri petrokimia itu sendiri, yaitu berbasis minyak bumi atau nafta, kemudian menjadi olefin dan kelompok aromatik, kemudian dari gas alam ini menjadi syngas. Dan kalau kita lihat dari produk-produk olefin ini memang sebagian besar sudah kita produksi, yaitu kalau kita lihat di warna kuning ini semua sudah ada industri yang memproduksi. Yang di warna biru ini memang industri yang potensi untuk dikembangkan dan kita memang belum memiliki industri ini, di mana sebagian besar industri dari berbasis olefin ini menghasilkan produk akhirnya yaitu produk-produk plastik, produk karet, produk serat dan produk formulasi, produk minuman, tembakau dan resin sintetis, adhesive coating dan flooring. Kemudian kalau dari aromatik ini sendiri memang turunannya cukup banyak juga, yaitu ada turunan benzen, paraksilen, ortoksilen dan toluen. Ini sebagian sudah kita produksi, sebagian belum, dan produk akhirnya juga yaitu produk-produk plastik, produk karet, produk serat
dan produk formulasi. Selanjutnya kalau dari gas alam ini, produk-produk turunannya berdasarkan pohon industri ini, yakni gas alam ini sendiri diproses menjadi syngas, kemudian dari syngas ini menjadi metanol, asam formil, kemudian amonia, dan kemudian juga dari etanol ini banyak produk-produk yang bisa diproduksi untuk produk MTBE, DME, polivinil, produk tekstil seperti polyester, bahan bakar, adhesif, tinta cetak. Kemudian dari asam formiat ini juga jadi barang-barang karet dan kulit tekstil, serta dari amonia yang umum kita produksi adalah urea sebagai produk-produk pupuk, asam nitrat, amonium sulfat, nitroselulose, yang kemudian menghasilkan produk-produk yang banyak digunakan oleh industri maupun oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita juga ingin mengembangkan untuk yang berbasis batu bara, di mana memang pada umumnya batu bara yang kita gunakan ini sebagian besar sudah digunakan industri sebagai bahan bakar. Tapi namun kemudian ke depan bagaimana kita juga memproses batu bara ini bisa menjadi produk-produk petrokimia, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah suatu negara yang memiliki cadangan batu bara yang sangat besar. Cadangannya kalau tidak salah mencapai 20 miliar ton dari sumber daya potensialnya 120 miliar ton, dan ini bisa menopang industri coal to chemical hingga 30 tahun. Terlebih lagi Kementerian SDM juga telah mencanangkan arah kebijakan pemanfaatan batu bara, yang salah satunya adalah peningkatan nilai tambah batu bara untuk gasifikasi dan likuifikasi. Saat ini sebagian besar batu bara Indonesia masih dimanfaatkan untuk pemenuhan energi melalui proses pembakaran langsung. Jadi dari pohon industri ini kalau kita lihat memang selama ini kita akan melakukan program gasifikasi, di mana kemudian dari sintesis gas yang dihasilkan gasifikasi ini akan merubah menjadi metanol, dan metanol itu banyak bisa digunakan sebagai dimethyl ether pengganti gas untuk LPG, maupun juga untuk metil digunakan untuk sebagai bahan baku untuk industri petrokimia. Selanjutnya ini gambaran bahwa konversi yang batu bara menjadi feedstock pada industri kimia, yaitu industri bahan batu bara ini sebagai bahan baku melakukan proses gasifikasi akan menjadi gas chemical sebagai feedstock untuk industri metanol, industri amonia maupun industri lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu menyampaikan umumnya industri kimia ini lebih dominan bersumber dari nafta, yang nafta itu dari crude oil. Nah, kedepannya bagaimana kita bisa memanfaatkan batu bara ini untuk sebagai substitusi dari bahan nafta nanti, gimana potensi batu bara ini cukup besar cadangannya. Pemanfaatan batu bara ini seperti Bapak Ibu ketahui memang cukup banyak. Selain sebagai sumber energi, juga usaha pertambangan,
yang kami cermati di sini adalah bagaimana batu bara ini ke depan bisa meningkatkan nilai tambah dengan proses gasifikasi. Kalau kita lihat memang ada beberapa daerah yang potensi untuk dikembangkan program gasifikasi ini mengingat ketersediaan bahan baku cukup besar, di mana program gasifikasi ini kita akan memanfaatkan batu bara yang low rank yang di bawah 5100 yang cukup cadangan cukup besar. Nah, ini yang akan kita potensi kita manfaatkan. Sebagai gambaran, saat ini ada memang beberapa proyek gasifikasi batu bara yang ada 4 proyek coal to chemical yang tengah diupayakan. Yang pertama proyek coal to urea, dimethyl ether dan polipropilen oleh PT Bukit Asam, di mana proyek ini. Kemudian yang kedua adalah proyek coal to dimethyl ether metanol oleh PT Bukit Asam juga, dan yang ketiga ada proyek juga coal to metanol PT Bukit Asam, serta yang terakhir proyek coal to metanol PT CMC di Kutai Timur. Sebagai informasi bahwa untuk pengembangan proyek ini PT Bukit Asam dan Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan perusahaan swasta yaitu PT Chandra Asri telah menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka hilirisasi batu bara pada tahun 2017, tepatnya tanggal 8 Desember 2017, di mana salah satu proyek ini kerjasama tersebut dengan nilai investasi lebih kurang 3 miliar dolar dengan syarat IR-nya 12%, dan bahan baku yang digunakan adalah batu bara low rank ini, yaitu kalori 3.300 kalori per kilogram dengan kebutuhan lebih kurang 8 juta ton per tahun. Kemudian juga produksi akhirnya adalah urea dengan kapasitas 570.000 ton, polipropilen 450.000 ton, dan DME 400.000 ton. Diharapkan ini bisa komersil tahun 2024. Selanjutnya proyek yang lain Pertamina, PT Bukit Asam dan Air Product sepakat menandatangani perjanjian untuk membentuk joint venture clean energy. Ketiga perusahaan bersepakat untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang bisnis pengolahan batu bara dan produk hilirnya, dan di mana kesepakatan ini telah dilakukan di Kementerian BUMN pada tanggal 16 bulan Januari tahun 2019. Proyek yang kedua ini investasinya lebih kurang 3 miliar dolar atau 45 triliun dengan syarat juga IR-nya 12%. Bahan bakunya kalau batu bara kalori 4.000 dengan volume lebih kurang 8 juta ton. Adapun produk akhir ini adalah dimethyl ether 1,4, monoetilen glikol 250.000 ton, dan metanol 300.000 ton per tahun. Diharapkan tahun 2022 ini bisa selesai, 2025 bisa selesai juga. Proyek yang selanjutnya adalah PT Bukit Asam disaksikan oleh Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir,
pada tanggal 20 bulan 3 2020. Proyek ini masih dalam tahap feasibility study dan produk yang ditargetkan adalah untuk memproduksi metanol 1 juta ton. Kemudian ada proyek yang telah digasifikasi yang cukup besar adalah antara Bakri Group dengan PT Itaca dan juga dengan yang melakukan MOU kontrak jangka panjang untuk membangun pabrik metanol di Batuta Industri Chemical Park di Kutai Timur yang sudah dilakukan pertemuan virtual dengan investor pada bulan Mei 2020 yang lalu. Nilai proyek ini sebesar 2 miliar dolar. Batu bara yang digunakan batu bara loreng ini yang 4.200 kilokalori per kilogram dengan kebutuhan 4,9 sampai 6,5 juta ton per tahun. Dari proyek ini diharapkan produknya metanol dengan kapasitas 1,8 juta ton dan diharapkan komersil akan beroperasi tahun 2024. Sebagai gambaran, kami sampaikan bahwa industri metanol nasional ini baru ada satu pabriknya, yaitu PT Kaltim Metanol Indonesia dengan kapasitas 660.000 ton per tahun, di mana produksinya bisa mencapai melebihi kapasitas. Dan namun demikian kita dengan kondisi ini kita masih melakukan importasi karena permintaannya masih cukup tinggi, artinya melebihi dari kemampuan produksinya. Di samping itu juga PT KMI ini juga melakukan ekspor. Jadi sebagian produknya diekspor, sebagian juga kita perlu impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai gambaran bahwa metanol ini penggunaannya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di rumah kita sendiri, itu produk-produknya mulai dari sebagai biasanya adhesif yang banyak digunakan untuk bahan bangunan, untuk peralatan rumah tangga yang susah, yang adhesif, kemudian juga untuk perekat pada industri kayu dan juga di industri plastik. Cukup banyak aplikasinya, cat dan lainnya, solvent. Jadi cukup banyak yang kita gunakan. Dan yang paling umum memang saat ini penggunaan metanol secara tradisional adalah untuk kebutuhan 60% adalah kebutuhan formaldehid, asetal asam asetat, kemudian metil meklalid, metil klorid, yaitu untuk industri cat di sini, untuk industri industri perekat. Kemudian yang lainnya adalah untuk metanol sebagai kebutuhan untuk energi, dan kita lihat 40% yaitu dan juga untuk dimethyl ether, serta metanol to olefin, yaitu menjadi produk polyolefin seperti produk-produk plastik itu banyak digunakan. Dan dilihat dari pohon industri memang masih banyak yang perlu bisa dikembangkan untuk produk-produk dari berbasis metanol ini selain sebagai bahan bakar.
Selanjutnya kalau kita lihat dari kebutuhan metanol di Indonesia yang pada tahun 2023 diperkirakan sekitar 1,8 juta ton per tahun. Dan saat ini kita hanya memiliki satu industri metanol yaitu PT KMI, berarti kemampuannya hanya bisa memenuhi pasar dalam negeri sebesar 25%. Kalau lihat kita trennya bahwa nanti ke depannya memang kebutuhannya akan cukup tinggi, kita perkirakan di atas 1,5 juta ton. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari penggunaan metanol, memang kebutuhan metanol dunia ini sekitar 120 juta ton per tahun. Yang paling besar, negara yang paling besar menggunakan adalah China, itu lebih kurang 90 juta ton. Cukup besar, dan ini mereka potensi untuk kita bisa ekspor ke China dan negara-negara lainnya. Ini gambaran produk-produk metanol yang digunakan di China. Jadi sudah cukup berkembang untuk menggunakan metanol sebagai keolefin. Jadi produk kedepannya memang ini suatu kebutuhan bagaimana metanol bisa untuk industri petrokimia. Selanjutnya trennya ke depan juga selain tadi sebagai yang paling perekat, juga yang untuk ke metanol to olefin ini memang terus berkembang sesuai dengan perkiraan dan juga kebutuhan yang di negara-negara lain. Bapak Ibu sekalian, di dalam negeri kita juga menggunakan metanol ini nantinya dalam rangka pengembangan industri green fuel, di mana pemerintah punya target untuk B30, B40 dan B50 yang menggunakan metanol dicampur dengan berbasis nabati atau CPO, yang dari CPO maupun dari IPO. Ini kalau kebutuhannya untuk program B30 itu sendiri berarti membutuhkan metanol sekitar 900.000 ton per tahun, dan kalau nanti program B50 kita butuh metanol sekitar 1,5 juta ton. Selanjutnya kebutuhan BBM pada tahun 2020 dengan sebesar 32 juta kiloliter untuk transportasi, industri tambang dan kebun. Memang ini membutuhkan terus metanol yang cukup tinggi, baik untuk industri dan juga untuk industri yang membutuhkan metanol, dan juga kita membutuhkan katalis. Jadi kebutuhan metanol 2020 kita estimasikan itu sekitar 1,8 juta ton. Bapak Ibu sekalian, tantangan dalam pengembangan dari petrokimia berbasis metanol berbasis batu bara ini, yang pertama adalah kelayakan ekonomi gasifikasi batu bara sangat tergantung pada 3 komponen, yaitu yang pertama nilai investasi gasifikasi batu bara yang tinggi karena menggunakan teknologi yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua, harga batu bara. Yang ketiga, harga produk, gimana harga produknya seperti metanol ini dengan harga energi yang turun, khususnya minyak ini dan gas ini mengakibatkan memang harga produk juga jadi turun. Pelaku usaha menilai bahwa angka IRR yang paling layak dan nyaman untuk investasi coal to chemical ini adalah sebesar 12%. Berdasarkan kalkulasi lanjutan, dapat diproyeksikan bahwa beberapa kebijakan
insentif dari pemerintah berpotensi dapat mendorong IRR hingga 10,99%. Adapun rincian kebijakan insentif tersebut antara lain pemberian tax holiday PPh badan selama 20 tahun. Yang kedua, pengurangan PPN jasa pengolahan. Yang ketiga, pengurangan PPN EPC dengan kandungan lokal. Selanjutnya, pemberian tarif khusus bahan baku batu bara. Dan yang terakhir mungkin bagaimana adanya pembebasan royalti dari batu bara tersebut. Tantangan kedua yaitu bagaimana penyiapan infrastruktur. Jadi saat ini lahan untuk memfasilitasi pendirian pabrik coal to methanol di setiap proyek tersebut masih belum dapat terpenuhi seluruhnya. Diperlukan dukungan pemerintah dalam mempercepat clearance. Juga masalah izin pelabuhan. Sebuah industri kimia sejatinya memiliki terminal untuk kepentingan sendiri. Sebenarnya masalah izin lingkungan, karena dalam proses kimiawi industri coal to chemical ini berpotensi menciptakan waste, yaitu fly ash dan bottom ash dan ekses produk lainnya. Saat ini fly ash dan bottom ash atau PABA ini masih tergolong sebagai limbah non B3 berdasarkan Permen LHK nomor 101/2014, dan pengolahan B3 ini dinilai akan memerlukan nilai keekonomian industri. Karena itu diperlukan dukungan penuh untuk meninjau kembali kebijakan ini. Yang terakhir itu masalah penyiapan akses jalan raya, lokasi pendirian pabrik coal to chemical akan ditetapkan di atas di areal penambangan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali terkait rencana pembangunan infrastruktur potensial seperti jalan raya, rel kereta api, untuk menurunkan biaya pengangkutan bahan baku maupun produk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari Bapak Fridi Juwono, Direktur Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian, terkait dengan tantangan dan kesiapan optimisasi batubara untuk mendukung industri petrokimia. Sebelum kami akhiri sesi ini, saya ingin memberikan sedikit ulasan mengenai bagaimana kelihatannya upaya-upaya pemerintah kita ke depan untuk mendorong industri kimia ini, artinya mendukung bagaimana batubara mendukung industri petrokimia. Satu persoalannya saya lihat di sini adalah mengenai masalah investasi. Rata-rata investasi yang ada di sini 2-3 miliar US dollars dan dengan IRR 12%. Dan kelihatannya Pak Juwono juga mengatakan bahwa kebutuhan investasi ini harus disuplai dari foreign technology provider, karena memang mungkin sekaligus dengan EPC-nya juga. Jadi artinya walaupun mungkin ada porsi EPC nasional, tetapi mungkin tidak banyak karena ini menyangkut mengenai masalah teknologi proprietorship, artinya hak paten, dan juga sifat pendanaannya yang bisa kelihatannya bisa lump sum turnkey. Nah, dengan IRR 12% ini, artinya kita masih mempertanyakan apakah memang modal yang akan dibutuhkan, baik berupa pinjaman maupun equity, bisa dengan survive dengan 12% IRR. Ini juga masih pertanyaan besar. Nah, di sisi lain, kita juga tidak melihat bagaimana competition antara syngas yang diproduksi dari batu bara dengan gas itu sendiri. Artinya apakah proses dari coal ke syngas dan gas ini bisa compete, mengingat harga gas dunia sekarang juga relatively turun, apalagi dengan produk fracking dari
United States of America yang bisa mengimpor, artinya mereka bisa mengekspor gas dengan murah, serta kelebihan suplai gas juga di Timur Tengah juga akan menjadi tekanan terhadap ini. Sekali lagi, supaya ini tidak menjadi hanya retorika dan kita melihat kembali Afrika Selatan dengan coal liquefaction-nya, ini harus ada namanya at all cost. Artinya pemerintah Republik Indonesia harus benar-benar at all cost terhadap komitmen ini. Kita lihat Afrika Selatan bisa survive dengan coal liquefaction karena memang tekanan daripada embargo akibat dari political apartheid. Jadi mesti ada political will dari pemerintah, tidak hanya diserahkan kepada swasta, tetapi juga harus dilakukan yang disebut dengan political will dari pemerintah supaya proses daripada hilirisasi batu bara untuk penyediaan feedstock dari industri petrokimia ini bisa berjalan. Sekali lagi saya sampaikan Dirgahayu 30 tahun Perhapi, dan besok akan ada sesi ketiga dari rangkaian Save Indonesian Coal ini, yaitu akan membahas topik disruption dan perkembangan teknologi pembuatan batu bara terkini yang akan disampaikan dari beberapa lembaga terkait dengan nuklir, renewable energy, dan juga geothermal. Jadi kita bisa lihat bagaimana keberadaan energi-energi baru dan terbarukan ini terhadap posisi daripada batu bara nasional kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para anggota Perhapi terhadap acara ini. Terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini dan sekaligus mewakili Bapak Presiden acara Indonesian Coal Conference Save Indonesia Coal kelima tahun 2020 secara resmi terbuka. Selamat mengikuti konferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengurus Perhapi dalam rangka ulang tahun ke-30 Perhapi akan menyelenggarakan beberapa event besar. Yang pertama adalah Indonesian Coal Conference atau Save Indonesian Coal yang kelima yang akan kita laksanakan pada tanggal 11 sampai 18 September 2020. Nah, kemudian yang kedua adalah ulang tahun Perhapi yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 September 2020. Nah, kemudian Sarasayang Perhapi akan kita laksanakan pada tanggal 26 September 20 di Bandung. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Temu Profesi Tahunan Perhapi yang ke-29 yang akan kita laksanakan secara virtual pada tanggal 11-27 November tahun 2020. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Mining CEO Talk yang akan kita laksanakan pada tanggal 17 November 2020. Diharapkan para ahli pertambangan Indonesia dan stakeholder agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk memajukan pertambangan Indonesia, khususnya industri batu bara, sehingga partisipasi untuk memajukan perekonomian Indonesia serta menyejahterakan bangsa Indonesia. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk Perhapi. Sudah 30 tahun berjalan dan semoga keberadaan Perhapi di Indonesia akan terus memberikan manfaat bagi bangsa kita. 2020 akan diwarnai dengan serangkaian acara di mana pada bulan ini September kita akan memulai dengan Indonesia Coal Conference Saving Indonesia Coal yang adalah dengan virtual ini para peserta bisa mengikuti seminar ini di luar schedule, jadi dalam
waktu 24 jam kapan secara fleksibel bisa diikuti. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda selama tanggal 11 sampai 18 September, Saving Indonesian Coal Conference ini bisa diikuti dari mana saja. Baiklah para peserta, Bapak Ibu sekalian semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan terselenggaranya event ini. Dan dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan konferensi batubara kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam acara Save Indonesian Coal yang kelima. Mengharapkan kehadiran para peserta, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha industri pertambangan batubara, para akademisi, para praktisi dari berbagai bidang dapat berkontribusi untuk kelancaran acara ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan di usia yang ke-30 tahun Perhapi untuk negeri diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan negara tercinta Republik Indonesia. Perkembangan Indonesia lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra waris nagari. Pabrikan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegak keadilan di pelosok negeri, demi terjaya perkembangan Indonesia. Pabrikan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, tegak keadilan di pelosok negeri, demi terjaya perkembangan Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia lewat karya tulus putra-putri